menghadapinya, untuk menjalankannya. Masya Allah. Jadi Islam ini begitu indahnya. Allah telah memberitahu kepada kita dengan kabar gembira lewat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita memahami ayat ini, Masya Allah, apapun masalah kita, apapun musibah kita, apapun tantangan hambatan kehidupan kita, termasuk hari ini terjadinya wabah COVID-19, gitu ya. Kemudian juga banyak dampak dari corona atau COVID-19 ini, banyak warung yang tutup, hotel yang tutup, pariwisata yang tutup, rumah makan yang tutup, banyak UMKM yang tutup, gitu ya, banyak para karyawan, para buruh, para pegawai yang awalnya bekerja dari rumah, lalu tiba-tiba dirumahkan dengan tidak ada kejelasan kapan dipanggil. Kadang penghasilannya pun agak tersendat atau gaji pun tersendat, hanya dibayarkan 40 atau 60% karena situasi dan kondisi. Ini saya mendapat kabar langsung dari pondok pesantren, gitu ya, bahwa guru-gurunya hari ini hanya digaji 60% dari bulan-bulan seperti biasanya. Ada lagi teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan, dia baru menerima gaji 40% dari biasanya. Dan ini banyak lagi, termasuk yang terdampak adalah kakak ipar saya yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sejak corona tidak terpanggil kembali untuk bisa menjadi bagian bekerja di bandara, gitu ya. Ini banyak sekali jeritan-jeritan orang yang karena dampak corona ini sehingga perbankan pun hampir kolap. Kenapa? Karena banyak pengusaha-pengusaha atau yang meminjam tidak bisa mengembalikan karena memang situasi kondisi seperti ini. Akhirnya banyak gedung yang disita, rumah yang disita, aset yang disita. Tetapi perbankan pun bingung mau dijual kepada siapa, karena semuanya juga sama sedang terkena dampak COVID ini. Tapi kalau kita melihat ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak memberikan musibah atau ujian atau beban atau tugas atau masalah kepada manusia, melainkan manusia itu sanggup untuk memikulnya, sanggup untuk melewatinya, sanggup untuk menjalankannya. Masya Allah. Kenapa kira-kira? Karena fisik kita diciptakan Allah sesungguhnya untuk mudah menjalankan misi yang Allah telah tetapkan untuk kita. Sebagaimana telah kita bahas pada hari 2 pekan yang lalu, pada kesempatan hari Sabtu, sesi pembahasan kitab Tazkiyatun Nafus, bahwa ketika ikan diciptakan Allah, maka ikan tersebut diciptakan lingkungannya. Lingkungan ikan itu adalah air. Maka mestinya ikan itu mudah untuk hidup di dalam air, mudah untuk bernapas di dalam air. Tetapi jika ada ikan yang merasa kesulitan bernapas di dalam air, merasa tidak bisa leluasa bergerak dan hidup dalam air, maka dipastikan ikan tersebut adalah sedang sakit, sedang bermasalah. Iya. Kenapa? Karena tabiat fitrah penciptaan ikan diciptakan dan ditakdirkan untuk hidup di dalam air. Berarti jika ada ikan yang kesulitan bernafas dan hidup di dalam air, kemungkinan besar ikan tersebut sedang sakit, sedang bermasalah, atau sesaat menjelang sakaratul maut. Kita sering menyaksikan ikan-ikan di kolam kalau menjelang mati itu seringkali mengambang-ngapung ke permukaan air. Lalu tiba-tiba beberapa saat kemudian dia kolap, dia mati, gitu ya. Nah, begitupun manusia. Manusia itu diciptakan, bahan baku fisik manusia ini diciptakan oleh Allah karena sesuai betul dengan tugas dan fungsi yang Allah telah tetapkan kepada manusia. Manusia telah diciptakan Allah dengan fungsi utama atau misi utamanya. Kita sudah pelajari ada 4 ya. Yang pertama itu adalah sebagai abid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai makna aspek ibadah yang sangat luas, bukan hanya sekadar ibadah mahdhah. Karenanya ketika ada orang Islam sehat fisiknya namun merasa berat untuk beribadah,
merasa berat untuk sholat, merasa berat untuk baca Quran, merasa berat untuk puasa sunnah, merasa berat untuk bangun sepertiga malam, merasa berat untuk infak sedekah zakat, merasa berat untuk haji dan umroh, maka sudah dipastikan orang tersebut sedang sakit atau sedang bermasalah dengan hati, dengan nafsu, dengan jiwa, dan dengan keimanannya. Kenapa? Karena sungguhnya manusia diciptakan fisiknya, bahan baku fisiknya itu untuk mudah melaksanakan misi, tugas, dan fungsinya sebagai manusia. Tetapi jika ada manusia yang enggan untuk beribadah, bahkan menolak untuk diajak ibadah, bahkan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya terhadap rukun iman, maka sudah tentu berarti dipastikan hati, jiwa, dan keimanannya bermasalah, sedang rusak, sedang sakit. Nah, namun masih ada harapan ketika jiwanya masih sakit, masih bisa diobati, diterapi, masih bisa sembuh. Tapi kalau hati dan jiwanya sudah mati, maka yang paling baik adalah dikuburkan. Yang paling baik dikuburkan. Mudah-mudahan kita berharap dengan ayat ini kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surat Al-Baqarah ayat ke 187. Kemudian Allah juga menegaskan kepada kita masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah menginginkan bikumul yusra, kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan sesungguhnya Allah tidak berkehendak, tidak menginginkan adanya kesulitan-kesulitan. Allah tidak menginginkan adanya sesuatu yang berat dilakukan oleh manusia. Kesulitan, penderitaan yang dihadapi oleh manusia, sesungguhnya Allah tidak mau, tidak menginginkannya, dan tidak berharap. Yang Allah inginkan yuridullahu bikumul yusra. Yang Allah inginkan kepada kita adalah kemudahan. Masya Allah. Bayangkan saja ada kaidah fikih begini. Ada yang disebut ibadah azimah, ada yang disebut ibadah rukhsah. Ini berkenaan tentang ketetapan hukum tentang ibadah, suatu ibadah. Jadi Islam ini sangat amat logik banget. Ajaran Islam ini sangat masuk akal banget, dan